Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Inovasi Pendidikan, Bapak Dr. Dadan F. Ramdan, MAG, MMPD, serta teman-teman yang saya banggakan. Alhamdulillah, pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk melaksanakan perkuliahan inovasi. Saya Anissa Nurjana, bertugas sebagai moderator sekaligus presentator dalam presentasi kelompok 8 kali ini, di mana kelompok kami akan membahas tentang konsep dan implementasi pembelajaran berbasis kompetensi. Tentunya saya tidak sendiri, di sini saya ditemani oleh rekan-rekan saya, yaitu Citra Pratiwi sebagai presentator, Elin Sintiawati sebagai presentator, dan Fitri Apriliani sebagai presentator. Langsung saja untuk pembahasan yang pertama, yaitu definisi pembelajaran berbasis kompetensi yang akan dipaparkan oleh saya sendiri. Arti dari pembelajaran. Istilah pembelajaran erat kaitannya dengan kata belajar. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, belajar berarti usaha untuk mendapatkan kepandaian atau ilmu, sedangkan pembelajaran berarti proses, cara, perbuatan menjadikan orang atau makhluk hidup belajar. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013, pembelajaran dapat diartikan sebagai suatu proses interaksi antara peserta didik, antara pendidik dan peserta didik, serta sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Sedangkan untuk arti kompetensi, menurut Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013, kompetensi dapat diartikan sebagai seperangkat sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh peserta didik setelah mempelajari suatu muatan pembelajaran. Untuk pembelajaran berbasis kompetensi adalah pembelajaran yang dilakukan dengan orientasi pencapaian peserta didik, sehingga hasil akhir pembelajaran adalah meningkatnya kompetensi peserta didik yang diukur dalam pola sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Menurut Windy Arni, pembelajaran berbasis kompetensi dapat diartikan sebagai program pembelajaran, di mana hasil pembelajaran atau kompetensi yang diharapkan dicapai oleh peserta didik. Sistem penyampaian dan indikator pencapaian hasil belajar dirumuskan secara tertulis sejak perencanaan dimulai. Untuk prinsip pembelajaran berbasis kompetensi adalah sebagai berikut. Yang pertama ada berpusat pada peserta didik agar mencapai kompetensi yang diharapkan. Kemudian yang kedua, ada pembelajaran terpadu agar kompetensi yang dirumuskan dalam kompetensi dasar dan standar kompetensi tercapai secara utuh. Untuk yang ketiga, ada pembelajaran dilakukan dengan sudut pandang adanya keunikan individual setiap peserta didik. Kemudian yang keempat, ada pembelajaran dilakukan secara bertahap dan terus-menerus menerapkan prinsip pembelajaran tuntas sehingga mencapai ketuntasan yang ditetapkan. Selanjutnya yang kelima, ada pembelajaran dihadapkan pada situasi pemecahan masalah, sehingga peserta didik menjadi pembelajar yang kritis, kreatif, dan mampu memecahkan masalah yang dihadapi. Yang keenam, ada pembelajaran dilakukan dengan multi-strategi dan multimedia, sehingga memberikan pengalaman belajar beragam bagi peserta didik. Dan yang ketujuh, ada peran guru sebagai fasilitator, motivator, dan narasumber. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya yaitu langkah-langkah
pembelajaran berbasis kompetensi yang akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Fitri Apriliani. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya menjelaskan mengenai langkah-langkah yang biasa dilakukan oleh para tenaga pendidik kepada peserta didik. Nah, seperti yang kita ketahui bahwasannya pembelajaran berbasis kompetensi ini lebih mengarahkan peserta didik untuk bisa menguasai suatu kompetensi. Nah, sehingga dengan adanya pembelajaran berbasis kompetensi ini, peserta didik diharapkan bisa memperoleh pengalaman belajar yang bisa mengembangkan potensinya masing-masing untuk bisa menguasai secara tuntas tahap demi tahapan kompetensi-kompetensi yang sedang dipelajari. Nah, langkah-langkah yang pertama yang dilakukan oleh tenaga pendidik yaitu yang pertama ada menyusun materi pembelajaran. Nah, di sini guru harus menyusun materi pembelajaran terlebih dahulu. Nah, diurutkan dari mulai yang mudah sampai ke yang sukar. Jangan dicampur-campur, tapi diusahakan dari yang mudah dulu baru ke yang sukar. Kemudian yang kedua, di sini guru harus menyusun materi pembelajaran ke dalam bagian-bagian atau unit yang lebih kecil. Nah, sehingga dengan adanya pembagian materi ini, peserta didik tidak dituntut terlalu banyak untuk bisa memahami konsep yang baru gitu. Kemudian yang ketiga, menyampaikan tujuan dan kriteria tes ujian. Nah, biasanya guru itu kan membuat sebuah RPP. Nah, dalam komponen RPP itu ada tujuan pembelajaran yang akan dituju pada hari ini. Nah, itu sebisa mungkin disampaikan kepada siswanya supaya siswanya juga tahu tujuan belajar hari ini itu apa gitu kan. Nah, kemudian yang keempat itu materi di Nah, selanjutnya yang keempat. Di sini guru menyampaikan materi per unitnya. Nah, sebelumnya itu kan guru sudah membagi beberapa materi menjadi setiap unit gitu. Nah, jadi di sini guru juga harus menyampaikan materinya per unit, jangan sampai dijelasinnya itu sekaligus gitu. Karena kalau misalnya sekaligus, muridnya juga bingung gitu kan. Nah, kalau misalnya dijelasinnya itu per unit, peserta didik juga bisa menguasai satu demi satu materi tersebut. Kemudian yang kelima, menggunakan strategi yang memungkinkan untuk bisa, karena strategi ini bisa mengontrol keberhasilan. Nah, jadi di sini guru itu harus bisa memilih strategi mana yang sekiranya nanti cocok gitu untuk digunakan pada pembelajaran ini, karena pemilihan strategi itu sangat penting sehingga nanti proses pembelajarannya itu juga bisa berhasil. Kemudian yang terakhir, guru memberikan umpan balik. Nah, setelah pembelajarannya itu selesai, guru itu harus memberikan umpan balik kepada siswanya tentang materi apa saja yang tadi udah kita pelajari gitu. Jadi saling gitu ya antara peserta didik dan juga gurunya. Nah, mungkin itu mengenai langkah-langkah pembelajaran berbasis kompetensi. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Fitri Apriliani yang telah memaparkan materinya. Materi selanjutnya yaitu mengenai pengertian implementasi pembelajaran berbasis kompetensi yang akan dijelaskan oleh Elin Sintiawati. Kepadanya saya persilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian implementasi pembelajaran berbasis kompetensi. Nah, secara sederhana, implementasi pembelajaran dapat diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan dalam pembelajaran. Nah, secara garis besar, implementasi pembelajaran merupakan suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang disusun secara matang dan terperinci dalam melakukan proses pembelajaran.
Nah, di sini ada pendapat menurut Asep Jihad, implementasi pembelajaran adalah suatu proses peletakan ke dalam praktek tentang suatu ide, program atau seperangkat aktivitas baru bagi orang dalam mencapai atau mengharapkan perubahan. Nah, sedangkan menurut pendapat Hamzah, implementasi pembelajaran adalah menerapkan proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar yang meliputi guru dan siswa yang saling bertukar informasi. Lalu dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa implementasi pembelajaran adalah proses penerapan dalam pembelajaran untuk melaksanakan ide program atau seperangkat aktivitas baru dengan mengharapkan ada perubahan dalam diri orang yang diajarkan. Mungkin cukup sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Elin Sintiawati yang telah memaparkan materinya. Materi selanjutnya yaitu contoh implementasi pembelajaran berbasis kompetensi yang akan dijelaskan oleh Citra Pratiwi. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan dari contoh implementasi pembelajaran berbasis kompetensi. Nah, implementasi kurikulum memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan kurikulum sebagai rencana tertulis. Terlebih lagi jika sistem di sekolah ini lebih menekankan dimensi proses daripada hasil belajarnya. Nah, oleh karena itu, agar implementasi kurikulum ini dapat terwujud sesuai dengan kurikulum sebagai rencana tertulis, disarankan agar terlebih dahulu memahami secara tepat tentang filsafat dan teori yang digunakannya. Kaitannya dengan kegiatan pembelajaran dalam implementasi kurikulum berbasis kompetensi, yaitu mengacu pada asumsi bahwa kurikulum dan pembelajaran memiliki kaitan yang sangat erat dan saling menunjang pada pembahasan mengenai pembelajaran dalam konteks implementasi kurikulum berbasis kompetensi. Nah, tentunya saja ini tidak terlepas dari karakteristik kurikulum berbasis kompetensi tersebut. Nah, oleh karena itu, apabila kurikulum berbasis kompetensi memiliki karakteristik utama diantaranya yaitu human competence dan mastery learning. Nah, tentu saja ada beberapa model pembelajaran yang relevan dengan kurikulum kompetensi ini. Di antaranya itu ada desain sistem instruksional, pembelajaran berprogram, dan model pembelajaran latihan dan diri atau practice and drill. Selanjutnya, menurut Saylor dan kawan-kawan mengajukan bahwa rambu-rambu model pembelajaran dikaitkan dengan klasifikasi model pembelajaran menurut Joyke dan Wells, di mana model pembelajaran kurikulum kompetensi ini merupakan sistem perilaku dipandang relevan untuk implementasinya yang meliputi seputar belajar tuntas, pembelajaran langsung, belajar kontrol diri, latihan pengembangan konsep dan keterampilan, juga latihan assertion. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Citra Pratiwi yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya, mengenai kekurangan dan kelebihan pembelajaran berbasis kompetensi yang akan dijelaskan oleh Elin Sintiawati. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan pembelajaran berbasis kompetensi. Kelebihan yang pertama yaitu pembelajaran jenis ini tidak menekankan penguasaan materi, melainkan pada pengembangan kompetensi peserta didik pada setiap mata pelajaran. Lalu kelebihan yang kedua, pembelajaran berbasis kompetensi ini bersifat ilmiah karena berfokus pada hakikat peserta didik untuk mengembangkan kompetensi sesuai potensi yang dimiliki masing-masing siswa. Adapun kelebihan yang ketiga yaitu pembelajaran jenis ini menekankan pada pengembangan kemampuan lain seperti pemecahan masalah secara aspek kepribadian lainnya. Lalu kelebihan yang keempat, pembelajaran jenis ini berfokus atau berpusat pada siswa sehingga peserta didik lebih aktif dalam pembelajaran.
Yang terakhir, yaitu guru diberikan kebebasan untuk menyusun silabus sesuai dengan kondisi dan mata pelajaran yang diampu. Nah, tadi kelebihan, sekarang tentunya pasti ada kekurangannya. Kekurangan yang pertama yaitu paradigma guru masih berfokus pada teacher oriented, sehingga pembelajaran akan sulit dilakukan. Lalu yang kedua, kompetensi kerap dipandang sebagai sesuatu yang dianggap tunggal, padahal kompetensi merupakan hal yang kompleks. Lalu yang ketiga, terkendala pada biaya serta waktu yang lama. Mungkin cukup sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Elin Sintiawati yang telah memaparkan materinya. Mungkin sekian pemaparan materi yang dapat disampaikan oleh kelompok 8 mengenai konsep dan implementasi pembelajaran berbasis kompetensi. Untuk selanjutnya yaitu kita akan melakukan sesi diskusi. Sekian dari kelompok 8. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.